Guna merayakan Idul Adha sebagai simbol mengagungkan kekuasaan Sang
pencipta alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ada 3 aspek pokok dan peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dengan momentum Hari Raya Idul Adha yang sangat bahagia ini. Pertama ialah aspek sejarah, yakni kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kedua ialah kewajiban melaksanakan ibadah kurban. Ketiga ialah kewajiban menunaikan ibadah haji. Sehubungan dengan aspek sejarah, marilah kita sejenak melayangkan kenangan jauh ke masa silam kepada peristiwa sejarah yang telah dilukiskan oleh amal perbuatan dan perjuangan manusia besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang penuh tekad dan keyakinan, didasari keikhlasan yang suci, telah mampu menempuh ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah bahwa Ibrahim setelah dilahirkan oleh ibunya secara sembunyi-sembunyi, lalu dibuang di tengah hutan agar tidak diketahui oleh sang raja, karena sang raja saat itu mengancam akan membunuh setiap bayi bila ternyata bayi tersebut ialah laki-laki. Demikianlah pula pada waktu masih remaja, Ibrahim menerima hukuman yang sangat tragis, kejam dan mengerikan yang dijatuhkan oleh sang raja, yakni beliau harus dibakar hidup-hidup dengan api yang besar dan berkejap. Namun beliau menjalaninya dengan tabah dan sabar. Setelah berkeluarga, Allah pun menguji beliau dengan ujian yang tidak kalah besarnya, yakni beliau tidak dikaruniai seorang anak. Sedangkan umur beliau dan istri beliau sudah tua dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan. Kemudian dengan penuh rasa kasihan, Siti Sarah istri beliau mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Dan dari perkawinan ini lalu Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun belum sempat untuk mencurahkan kasih sayang kepada sang bayi yang sangat dicintainya, Allah memberi ujian, yakni harus berpisah dengan bayi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan mereka di tengah padang pasir yang panas guna kembali menemui Siti Sarah. Setelah berpisah dalam waktu yang cukup lama, Ibrahim pun kembali menemui Ismail di Mekah dan didapatinya Ismail sudah besar dan mulai menginjak usia remaja. Namun sekali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim dengan ujian yang amat besar dibandingkan ujian-ujian sebelumnya. Allah perintahkan menyembelih putra kesayangan satu-satunya, yakni Ismail. Perintah Allah tersebut lalu disampaikan kepada Ismail sebagaimana tercantum di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ismail telah sampai usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, setelah mendengar jawaban secara spontanitas yang penuh keikhlasan dari putranya Ismail tersebut, maka keputusan dari kedua belah pihak tersebut berakhir dengan berlangsungnya prosesi penyembelihan. Sebelum berlangsungnya pelaksanaan penyembelihan terhadap putranya Ismail, maka putranya mengajukan 3 saran dan permohonan kepada ayahnya Ibrahim. Adapun 3 permohonan tersebut ialah: pertama, hendaklah pisau yang ayahanda pergunakan dalam penyembelihan ananda, pisau yang tajam, agar proses penyembelihan berjalan dengan lancar dan cepat. Kedua, hendaklah wajah ananda ditutup dengan kain, agar ayahanda tidak bimbang dan ragu dalam melaksanakannya.
Yang ketiga, hendaklah baju ananda yang berlumuran darah ini ayah kirimkan kepada ibunda sebagai kenang-kenangan terakhir dari ananda. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia, betapa terharunya Nabi Ibrahim mendengar tiga permohonan yang disampaikan oleh putranya Ismail. Di saat itu terjadi pergolakan yang sangat dahsyat dalam hati Ibrahim, yakni antara cintanya terhadap putranya dan cintanya terhadap penguasa seluruh alam. Namun kedua belah pihak, baik Ibrahim maupun Ismail, merasa ikhlas dan yakin bahwa kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Dengan perlahan-lahan Nabi Ibrahim membaringkan putranya Ismail seperti lazimnya seekor hewan yang akan disembelih, sambil mencium kening putranya dan penuh kasih sayang sebagai tanda perpisahan terakhir, dan sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menggesekkan mata pisaunya yang tajam ke leher Ismail dan terpancarlah darah merah ke tubuh Ibrahim. Sejenak gemetarlah seluruh tubuh Ibrahim, membayangkan Ismail yang telah bercerai antara tubuh dan kepalanya, sehingga semua makhluk di dunia dan seisi alam semesta pun pada saat itu menjadi gempar. Para malaikat langit dan bumi, burung-burung, seluruh binatang buas, serta sekali makhluk yang berada di dalam lautan, semuanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Allah dapat mengasihani keduanya, Ismail dan Ibrahim. Namun ketika tutup matanya dibuka, Nabi Ibrahim sangat terkejut melihat sesembelihan yang telah berada di hadapannya adalah seekor domba besar, sementara kondisi putranya Ismail berada dalam keadaan baik dan selamat dari rambutan maut. Tetesan air mata yang membasahi kedua pipi Ibrahim mencerminkan betapa adil dan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi hambanya. Lalu Allah berfirman, Ya Ibrahim, pada sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidhabhin 'azim. Dan oleh karenanya kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang agung. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia, adapun aspek kedua yang terkandung dalam momentum perayaan Idul Adha ialah perayaan pelaksanaan ibadah kurban. Berdasarkan nilai Nabi Ibrahim tersebut, maka peristiwa nyata yang telah dialami dan dijalaninya diabadikan sebagai titik permulaan serta tonggak sejarah. Disyariatkan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sampai dengan hari ini. Penyertaan tersebut didasari firman Allah di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu karunia yang banyak, maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan sebagai berikut, Ma unfiqatil warqu fi syai'in afdalu min nafiratin fi yaumin 'id. Pada hari raya Idul Adha tidak infak uang yang lebih utama daripada ibadah kurban. Pada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apa keuntungan bagi kami yang melaksanakan ibadah kurban, wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, Ikut nisya'ratin minas sufi hasanah. Setiap lembar dari hewan kurban tersebut dinilai sebagai satu bajikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibadah kurban yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas dan didasari dengan ketakwaan, maka amal ibadah seperti ini akan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya surah Al-Hajj yang berbunyi, La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ketakwaan dari engkaulah yang mampu mencapainya. Dengan demikian, betapa bahagianya bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban, karena
menjamin bahwa sebelum darah sembelihan korban tersebut jatuh ke tanah, Allah telah menerima bukti ketakwaan kepada Allah. Ibadah kurban juga memiliki hikmah yang besar di segi sosial, terutama bagi orang-orang fakir dan miskin. Pada raya Idul Fitri kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah yang berupa beras ataupun protein nabati. Sehingga pada hari Idul Fitri tidak ada fakir miskin yang kelaparan. Namun pada hari Idul Adha kita diperintahkan memberikan daging kurban yang berupa protein hewani, sehingga tidak ada fakir miskin yang kekurangan pada hari Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agama kita, agama Islam menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat pada jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat pada diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat menganggap dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai bangsa atau musuh, sifat rakus, sifat fitnah, tamak, senang memutus tali silaturahim, suka meminum minuman keras, narkoba, berjudi, berzina, gibah, mengumbar aurat, sokok menyokok, ambisi yang tak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan bila diberi nasihat, tidak mau mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang salah dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan tercokol pada diri seseorang akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat. Ajaran Islam dengan adanya kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dan kedamaian antara manusia dapat direalisasikan. Maka ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, bahwa seorang muslim kita harus mampu melatih diri supaya setiap saat mampu berkorban, baik harta, tenaga, pikiran maupun jiwa, demi untuk kepentingan agama, masyarakat, dan umat manusia. Kedua, selaku hamba yang beriman, kita juga mesti menyadari bahwa di dalam perjuangan menegakkan cita-cita dan kebenaran bukanlah suatu hal yang mudah. Akan tetapi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut, semuanya itu tidak terlepas dari godaan, cobaan, dan tantangan yang selalu membayang-bayangi. Maka kita harus mampu menyikapi dan mengendalikannya secara positif dan menegaknya kebaikan dan kebenaran. Ketiga, bahwa prinsip-prinsip yang dimiliki oleh keluarga Nabi Ibrahim merupakan Islam moral yang patut kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibrahim adalah figur seorang bapak yang bijak, yang tidak memaksakan kehendak dia, menjunjung tinggi asas musyawarah. Kenyataan tersebut terbukti pada saat permintaan persetujuan dari anggota keluarganya tentang turunnya perintah penyembelihan terhadap putranya Ismail. Begitu juga halnya Siti Hajar adalah figur seorang ibu yang tabah dan mengerti akan tanggung jawab seorang suami dengan penuh kesetiaan dalam suka maupun duka. Sebaliknya juga Ismail adalah figur seorang anak yang soleh, sabar, ikhlas membantu kedua orang tuanya dan siap berkorban sekalipun tantangannya adalah maut. Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan segala bentuk nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat kita jadikan iktibar atau pelajaran bagi kehidupan kita di masa-masa akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul